Dari buku Primbon Tosan Aji yang pernah saya baca, pusaka sangklat itu konon katanya sih bisa untuk menangkal wabah, virus atau penyakit ya. Dan konon katanya juga hanya pusaka sangklatlah yang bisa mengalahkan pusaka Nagaraja. Halo Sobat Tosan Aji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosan Aji Nusantara. Oke, di video kali ini sekarang saya akan membahas, ya banyak sih orang yang tanya apakah benar keris pusaka sangklat itu bisa menangkal wabah, virus ataupun penyakit. Dari buku Primbon Tosan Aji yang pernah saya baca, pusaka sangklat itu konon katanya sih bisa untuk menangkal wabah, virus atau penyakit ya. Dan konon katanya juga hanya pusaka sangklatlah yang bisa mengalahkan pusaka Nagaraja. Oke, pusaka yang saya bawa ini adalah pusaka sangklat. Ini estimasi Mataram, itu Mataram SA ya, Sultan Agung. Dari yang saya pelajari ya, memang filosofinya memang kayak gitu. Filosofinya memang untuk menangkal sebuah wabah dan juga bisa untuk mengalahkan Nagaraja, pusaka Nagaraja ya, waktu pertarungan atau peperangan zaman dahulu. Oke, saya akan memperlihatkan sebuah pusaka sangklat milik saya ini. Dari segi warangka Gayaman Solo ya ini, karena cenderung pusaka estimasi Mataram itu memang besar ya, tidak kalau Majapahit itu kecil, ini memang besar. Dan akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Masih utuh sekali ya. Oke, saya biarkan dari ujung sampai ujung masih utuh sekali, dengan pamor ngulit semongko, memiliki filosofi yaitu menambah wawasan atau mudah bergaul dengan seseorang ya. Jadi memiliki teman yang banyak. Filosofi kulit semongko, mudah bergaul, menambah wawasan ya. Kalau Bularam. Jadi masalah untuk saya menceritakan ya, untuk masalah peperangan bisa mengalahkan Nagaraja, karena pusaka sangklat itu memiliki look 13, yaitu sama persis dengan pusaka Nagaraja. Dan kalau sejarah untuk peperangan memang sama sih pusakanya, dengan ukuran yang sama, berlekokan yang sama. Jadi dikategorikan ini pusaka yang sangat istimewa sekali ya di eranya, di zaman dahulu. Jadi orang zaman dahulu yang memiliki pusaka sangklat kayak gini di bawah itu akan bisa bertemu dengan sang lawan. Lawan tuh akan merasa gugup, merasa takut terlebih dahulu untuk menyerang kita. Inilah
pusaka sangklat yang asli. Jadi kita bawa ini menceritakan zaman dahulu ya, misal kita bawa untuk ke medan peperangan, pusaka ini secara energi spiritual itu akan memancarkan aura ke diri kita untuk menjadi seorang yang sangat berwibawa sekali dan sangat ditakuti para musuh. Jadi musuh yang akan bikin kita untuk menyerang kita ya, dia akan ditangkis dengan sangklat ini secara spiritual. Jadi musuh tidak akan melukai diri kita. Sama halnya di era zaman sekarang, siapapun yang memiliki pusaka sangklat yang benar-benar otentik, minimal estimasi Mataram Sultan Agung ya, itu juga memiliki yoni atau tuah untuk menangkal sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan ya, seperti perlindungan ya. Jadi misal kita punya musuh ya, kita punya musuh, kita cukup membawa kayak gini, kita doakan minta pertolongan sama Sang Maha Kuasa lantaran besi aji sangklat ini. Kita berdoa terus ya, Allah walam, boleh percaya boleh tidak, musuh akan minder dan tidak akan melukai Anda sedikit pun, karena ini memiliki energi spiritual untuk keperlindungan ya. Untuk kalau misal terjadi peperangan, pusaka inilah yang akan memenangkan peperangan itu. Allah walam. Dan ini juga memiliki filosofi yang sangat banyak sekali sih sangklat tuh, dari bisa menangkal wabah, virus, dan untuk peperangan bisa membuat pemiliknya menjadi berwibawa dan ditakuti untuk para musuh. Dan ini juga konon katanya ada orang yang memiliki sangklat itu bisa untuk memindahkan hujan ya. Kalau masalah itu mungkin hak pribadi ya, boleh percaya boleh tidak ya, tapi memang kalau saya sendiri lihat tuh mungkin kebetulan atau gimana saya nggak tahu ya, itu ada seseorang yang ritual untuk memindahkan hujan menggunakan sangklat, yaitu pamor singkir ya. Pusaka memang sangklat tapi memiliki pamor singkir ya, untuk menyingkirkan, itu ada digunakan untuk memindahkan hujan. Tapi ya itu hak masing-masing ya, boleh percaya boleh tidak ya. Kalau masalah yoni kekuatan atau yoni pusaka ini atau kodamnya, itu memang sama semua ya, sama estimasikan Mataram Sultan Agung ataupun yang selebihnya, yaitu estimasi Majapahit, itu memiliki yoni atau tuah yang sama, pusaka sangklat, yaitu memiliki filosofi berwibawa dan ditakuti oleh lawan. Walau alam. Ini kategori pusaka yang masih utuh ya, karena ini sangat terawat sekali dengan pamor meteorit, keindahan yang luar biasa nih, karya leluhur kita dengan membuat bilah pusaka diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi satu bilah pusaka. Jadi misal Anda dapat warisan atau dapat hadiah pun berwujud pusaka atau menemukan pusaka, harap untuk dirawat sepenuh hati ya, jangan sampai dibiarkan atau sampai berkarat, tidak boleh, karena pusaka secara energi spiritual, semakin pusaka dibersihkan ya, semakin dibersihkan, semakin auranya terasa untuk diri kita ya, jadi terasa, bahkan
kalau kita mendapat keberuntungan ya, isi atau kodam yang ada di dalam pusaka ini akan memperlihatkan ke sang pemilik untuk mengucapkan terima kasih melalui mimpi biasanya gitu. Jadi ini juga menceritakan tentang saya sendiri sih. Saya sering dimimpikan oleh hal-hal yang luar wajar itu. Ada yang mengucapkan terima kasih kakek-kakek tua gitu, berjubah. Saat saya membersihkan pusaka itu kelupaan sih. Saya membersihkan pusaka kelupaan waktu saya kasih perangka itu nggak saya taruh ke tempatnya, cuma tak taruh ke meja gitu. Dan itu aku tiduran waktu itu saya ingat tuh, saya dimimpikan sosok kakek-kakek tua itu. Dia mengucapkan terima kasih karena rumahnya telah dibersihkan gitu. Saya sampai sekarang berpikir, rumah yang dibersihkan, dan saya tidak pernah membersihkan rumah sama sekali. Dan setelah saya pelajari, saya tanya sana sini, tanya orang yang mungkin lebih pintar ya, itu ternyata pusaka inilah yang memunculkan wujudnya dia atau Yonia ke dalam mimpi saya sendiri ya, begitu. Itu cerita dari saya sendiri ya. Jadi mayoritas siapapun yang memiliki pusaka yang sepuh lah, minimal yang sepuh, itu pasti akan ada hal-hal yang di luar nalar ya, misal mimpi, atau kalau beruntung sih kita bisa melihat secara langsung dengan mata kita, mata telanjang kita ya, jadi dengan langsung melihat gitu. Tapi kalau itu saya sendiri jarang ya, bahkan tidak pernah untuk melihat secara langsung. Mungkin melalui mimpi ya, mimpi saya pernah, karena saya kadang untuk membersihkan pusaka itu kadang ketiduran, dan ada yang pusaka ini sampai di kasur gitu. Itu sering ya, mimpikan yang hal-hal yang tidak hidup, ketemu kakek tua atau ketemu apa kayak hal-hal yang tidak pernah saya jumpai gitu loh. Tapi dia tetap sama mengucapkan terima kasih karena rumahnya telah dibersihkan. Kalau alam ya, inilah filosofi pusaka sangklat, yaitu untuk menolak dari hal-hal yang negatif, dan juga untuk kalau biasanya biasanya mayoritas pusaka itu juga untuk kawibawan juga sih. Ini juga untuk kawibawan, untuk penangkal wabah virus, dan juga untuk keberanian. Jadi pusaka itu cenderung berwibawa, itu mayoritas pusaka bisa bikin kita menjadi berwibawa. Allahu a'lam. Oke, yang terima kasih atas pembahasan video kali ini. Yang menonton channel ini semoga terhibur dan semoga bisa menambah wawasan bagi pecinta Tosa Asli Nusantara. Yang pemuda wajib untuk menguring-uring budaya Jawa supaya warisan leluhur kita tidak punah dan tidak diambil orang asing. Yang pemula juga wajib untuk menguring-uring, untuk membersihkan atau untuk merawatnya sepenuh hati ya, karena memiliki pusaka itu tidak ada ruginya, bahkan ini bisa menguntungkannya. Allahu a'lam. Oke, salam rahayu, salam sejahtera bagi pecinta Tosa Asli Nusantara. Salam hormat.